Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kewajiban dan Hak Negara serta Warga Negara dalam Demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Resmayanti dengan NIM 63230474. Perkenalkan, nama saya Cahya Adi Ramadhani dengan NIM 63230705. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristina dengan NIM 63230597. Perkenalkan, nama saya Fadira Ramadhana Putri dengan NIM 63230647. Perkenalkan, nama saya Jenika Salsabila dengan NIM 63230734. Perkenalkan, nama saya Marlina Indrastari dengan NIM 63231009. Yang pertama ada hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan hanya oleh pihak tersebut, tidak dapat digantikan ataupun dirampas oleh pihak lain. Untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Kewajiban ini bersifat wajib dan mengikat, sehingga pelaksanaannya menjadi syarat agar hak yang dimiliki dapat dirasakan secara adil dan seimbang. Kewajiban dilaksanakan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Hak dalam konteks warga negara adalah kuasa dan jaminan yang wajib diperoleh setiap warga negara untuk hidup layak, bebas, dan sejahtera dalam bingkai negara hukum dan demokrasi. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa itu demokrasi? Demokrasi secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Secara terminologis atau secara istilah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau biasa disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, apa hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi? Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai fondasi utama bagi terciptanya sistem pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan adil. Negara wajib melindungi hak-hak warga negara dan menyediakan berbagai pelayanan publik secara adil, sedangkan warga negara wajib berkontribusi dalam mematuhi hukum dan mendukung pembangunan negara. Keseimbangan dan harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara sangat diperlukan karena keduanya saling terkait. Nah, pentingnya hak dan kewajiban warga negara dalam bingkai demokrasi terletak pada fungsinya sebagai pilar yang menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, dan demokratis. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh dari hak warga negara, khususnya hak warga negara Indonesia. Contohnya terdapat hak sipil dan politik. Nah, contoh dari hak sipil dan politik itu seperti hak suara dan hak berpendapat. Kemudian terdapat hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh dari hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Kemudian terdapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian terdapat hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan contoh yang terakhir, terdapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, yang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Baik, selanjutnya adalah
Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pasal 27 sampai 34. Di dalamnya terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Selain itu, kewajiban warga negara adalah hal yang harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban ini mencerminkan sikap atau tindakan yang perlu dijalankan oleh setiap warga negara. Bentuk kewajiban tersebut antara lain, yang pertama ada kewajiban untuk memenuhi hukum, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti memakai helm pada saat naik motor. Lalu yang kedua ada kewajiban untuk membayar pajak. Membayar pajak penghasilan bagi yang sudah bekerja, lalu membayar pajak kendaraan bermotor, membayar pajak bumi, bangunan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Jadi, warga negara wajib menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak golput. Lalu yang terakhir, kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal ini bisa diwujudkan dengan tidak melakukan tindakan yang mengganggu, serta turut dalam mencegah tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian ada hak negara. Hak negara merupakan kewenangan yang diberikan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan demi kepentingan rakyat. Di sini ada beberapa hak-hak negara. Yang pertama ada hak atas sumber daya alam. Hak ini diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ada hak untuk menegakkan kedaulatan. Hak ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki satu pemerintahan pusat yang berwenang mengatur seluruh urusan negara, dan pemerintahan negara tersebut dipegang oleh seseorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga ada hak untuk melindungi wilayah. Negara memiliki hak untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal maupun internal. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Kemudian ada kewajiban negara. Kewajiban negara merupakan tanggung jawab fundamental yang melekat pada fungsi negara dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga ketertiban hukum. Di sini ada contoh kewajiban negara. Yang pertama, kewajiban negara dalam perlindungan HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak asasi untuk dinikmati, sedangkan negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia. Oleh karena itu, pewujudan HAM sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Yang kedua ada kewajiban dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga ada kewajiban dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kewajiban ini mencakup menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan melalui penyediaan layanan kesehatan serta pembentukan aturan hukum. Selanjutnya, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban saling berkaitan erat. Hak memberikan kebebasan kepada individu, sedangkan kewajiban
memastikan kebebasan tersebut tidak melanggar hak orang lain. Hak tanpa kewajiban akan menimbulkan ketimpangan. Begitu pula kewajiban tanpa hak akan menciptakan ketidakadilan. Harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, menghindari konflik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat mencegah konflik sosial dan politik. Yang kedua, memperkuat demokrasi. Keharmonisan ini mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan. Contoh hubungan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, hak untuk berpendapat dan kewajiban menghormati pendapat orang lain. Warga negara berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, namun berkewajiban menghormati pendapat orang lain sesuai pasal 28J ayat 1. Yang kedua, hak atas pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Warga negara berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan oleh negara. Yang ketiga, hak atas kebebasan beragama dan kewajiban menghormati kepercayaan orang lain. Setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, tetapi wajib menghormati kebebasan agama yang diyakini oleh orang lain. Selanjutnya terdapat sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, tinjau dari sumber historisnya. Sumber historis mengenai harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia dapat ditelusuri dari pemikiran para tokoh filsuf. Salah satunya seperti tokoh filsuf John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf Inggris abad ke-17 yang memperkenalkan konsep hak alamiah yang mencakup hak hidup, kebebasan, dan hak kepemilikan. Pemikirannya tersebut menjadi dasar bagi pengakuan hak asasi manusia di banyak negara termasuk Indonesia. Kemudian, perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, perjuangan hak asasi manusia tercatat melalui tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika yang berjuang untuk hak-hak wanita. Mereka berkontribusi dalam mengangkat isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Kemudian terdapat sumber sosiologis. Harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia secara sosiologis dapat dilihat dari munculnya kebencian sosial budaya atau sosiokultural animosity. Gejala tersebut muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, apa itu animosity atau social cultural animosity? Social cultural animosity merupakan suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah peristiwa proses perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut didasari oleh pandangan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Belum cukup mengatur kehidupan demokratis, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap HAM.
Tantangan dalam implementasi. Kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban negara terhadap negara memiliki banyaknya kendala karena dari hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya warga negara yang menuntut haknya kepada negara tanpa melaksanakan kewajibannya. Dilihat masih banyaknya warga negara yang belum taat dalam membayar pajak, namun mereka menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Hal tersebut bisa terjadi karena masalah pemenuhan hak oleh negara belum terrealisasi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban, warga negara tidak melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban negara dan warga negara, keduanya harus imbang dalam pemenuhan hak masing-masing agar segala hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Sebagai contoh kasus dari pelanggaran hak, ialah menangkap seseorang demi menjaga stabilitas tanpa didasari hukum. Hal itu telah melanggar haknya sebagai aparatur negara, sebab dalam proses penangkapan harus didasari dengan hukum yang jelas, bukan hanya untuk menjaga stabilitas mata. Sementara contoh dari kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara ialah tidak membayar pajak. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara. Apabila kita tidak melakukannya, maka kita telah mengingkari kewajiban sebagai warga Indonesia. Dan setelah yang dijelaskan oleh sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan, hak itu memberi kebebasan individu, sementara kewajiban mengatur agar tidak melanggar hak orang lain, sehingga keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian, negara berhak mengatur dan melindungi rakyat, serta wajib menjamin hak dasar seperti HAM, hukum, membayar pajak, menjaga keamanan, dan ikut serta dalam pemilu. Kemudian seluruh hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Kesehatan. Kemudian harmonisasi antara hak dan kewajiban dipengaruhi oleh aspek sejarah, budaya, dan dinamika politik, termasuk reformasi pasca Orde Baru. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena banyak warga menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, yang disebabkan oleh peran negara yang belum optimal dan rendahnya kesadaran masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.